Halo semua, perkenalkan nama saya Herbert Christian Glory Napitupulu dan saya akan di sini akan membahas tentang BUMN dan BUMS. Di sini PT yang saya akan bahas adalah tentang Indo Retail dan tentang BRI. Dan yang pertama kali kita bahas adalah mengenai Indo Retail, atau bisa disebut PT Indo Retail Makmur Internasional Tbk. Jadi di sini kita bisa lihat Indo Retail itu kode sahamnya adalah DNET. Kita akan langsung saja membahas tentang laporan keuangannya, mulai dari labanya. Untuk keuntungannya, laba periode berjalan 30 Juni 2024 adalah 464,472 miliar yang terdiri dari 494,896 miliar untuk pemilik entitas induk, lalu ada 19.576 miliar untuk kepentingan non pengendali. Jadi total penghasilan komprehensif periode berjalan sebesar 471.219 miliar, termasuk penghasilan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar 451.640 miliar dan penghasilan untuk kepentingan non pengendali sebesar 19.576 miliar. Dan untuk kerugiannya, beban penjualan mencapai 452.165 miliar dan beban umum dan administrasi sebesar 82.156 miliar dan biaya keuangan sebesar 281.819 miliar yang terdiri dari beban bunga dan biaya terkait lainnya. Dan untuk neracanya dari PT Indo Retail menunjukkan bahwa laba bersihnya sebesar 721,4 miliar, jadi turun 44,06% dari 1.286 triliun di tahun 2022 dan pendapatan meningkat 23% menjadi 1,39 triliun. Tetapi kontribusi laba dan entitas asosiasi mengalami penurunan signifikan. Jadi total kewajiban naik 15,7% menjadi 7.637 triliun, sementara total ekuitas meningkat 5,6% menjadi 13,073 triliun. Dan ini untuk struktur organisasinya bisa dilihat. Ya, jadi bisa disimpulkan ini adalah presiden komisaris, yaitu Profesor Dr. Jisman Simanjuntak. Dia ini adalah ekonom dan rektor Universitas Prasetya Mulia. Dan berikut adalah Ferry Noviar Yosaputra. Dia hanyalah komisaris dan dosen di bidang keuangan dan perbankan. Dan berikut adalah Sudarsono. Dia juga komisaris dari PT Indo Retail Makmur Internasional Tbk. Dia mengawasi manajemen dan memberikan arahan strategis. Lalu di sini ada Jani Miranti Inggawati, komisaris independen. Ia mengelola operasional dan strategis bisnis. Dan untuk Adi Pranoto Leman, dia juga seorang komisaris independen. Dia ini bertanggung jawab atas pengelolaan operasional dan pengembangan bisnis perusahaan. Dan berikut juga Timotius, dia juga komisaris independen. Ia bertanggung jawab atas pengelolaan operasional dan strategi bisnis perusahaan. Dan berikut adalah direktur dari PT Indo Retail. Ada Haliman Kustejo, Christian Rahardi, Kiki Yanto Gunawan, Harjono Reksoremboko. Kita mulai dari Haliman Kustejo. Dia adalah komisaris PT Indo Retail yang bertugas mengawasi dan memberikan arahan strategis. Lalu ada Christian Rahardi, dia adalah direktur PT Indo Retail bertanggung jawab atas operasional dan strategi bisnis.
Lalu ada Kiki Yanto Gunawan, adalah Direktur PT Indo Retail bertanggung jawab atas manajemen, operasional, dan pengembangan bisnis. Lalu ada Harjono Reksoremboko, adalah Komisaris PT Indo Retail bertugas mengawasi dan memberikan arahan strategis. Sekarang kita akan membahas dari kinerja perusahaan ini. Kita mulai dari kinerja keuangan. Jadi pada tahun 2003 laba bersih Indo Retail mencapai 721,04 miliar, turun 44,06% dari tahun sebelumnya. Pendapatan meningkat 23% menjadi 1,39 triliun dengan total kewajiban sebesar 7,637 triliun, naik 15,7%, dan total ekuitas 13,073 triliun, naik 5,6%. Lalu kita akan membahas strategi bisnis. Perusahaan berfokus pada diversifikasi investasi di sektor retail dan makanan, termasuk kolaborasi dengan Indomaret dan Sari Roti untuk meningkatkan pendapatan dan efisien operasional. Lalu ada posisi di pasar. Indo Retail merupakan pemain utama di sektor investasi retail Indonesia, mempertahankan posisi yang kuat meskipun menghadapi tantangan pada laba dari identitas asosiasi. Berikutnya yang akan kita bahas adalah BRI. BRI juga disebut Bank Rakyat Indonesia. Ini merupakan struktur organisasinya, bisa dilihat terlebih dahulu. Jika kita simpulkan, kita mengambil tokoh-tokoh yang penting dari perusahaan BRI ini. Yang pertama ada Kartika Wirjoatmojo, dia adalah komisaris utama. Lalu ada Rofiko Rokhim, dia wakil komisaris. Lalu ada Heri Sunaryadi, dia komisaris independen. Lalu untuk direksinya, Sunarso, ia adalah direksi utama. Lalu ada Catur Budiharto, dia wakil direktur utama. Lalu ada Supari, dia adalah direktur bisnis mikro. Jadi sebenarnya ini masih ada banyak lagi. Jadi di sini ya masih ada banyak lagi. Ini adalah tokoh-tokoh pentingnya. Berikut kita membahas tentang informasi operasional. Jadi informasi operasional Bank BRI tahun 2024 menegaskan bahwa layanan utama tetap dapat diakses secara digital melalui BRIMO, Internet Banking, ATM, dan layanan CRM yang beroperasi 24 jam. Pada hari kerja, kantor cabang BRI umumnya buka dari pukul 8 hingga 15 WIB. Beberapa cabang mungkin menyediakan layanan pada hari Sabtu dengan jam operasional terbatas dari pukul 8 sampai 13 WIB. Untuk nasabah yang mengalami kendala, BRI juga menyediakan layanan call center di nomor 1500017 atau 14017 serta layanan chatbot Sabrina untuk pengaduan via WhatsApp. Bank BRI juga mempunyai laba dan ruginya. Tapi yang kita dapat dari hasil hasil PDF hanyalah labanya. Jadi PT BRI ini meraih laba bersih sebesar 60,4 triliun, naik 17,5%. Pendorong utamanya adalah pertumbuhan kredit sebesar 11,2% dan inovasi digital melalui BRIMO. Berikut mengenai neraca. Yang pertama, total asetnya itu 1.965 triliun meningkat 5,3% dari tahun 2022. Yang kedua, total kredit dan pembiayaan 1,266 triliun, tumbuh 11,2%. Lalu ada total liabilitas sebesar 1,648 triliun,
Lalu ada total ekuitas sebesar 316 triliun. Lalu ada dana pihak ketiga DPK sebesar 1.358 triliun. Lalu untuk kinerja perusahaan ya, kita akan dibagi menjadi 3. Ada kinerja keuangan, strategi bisnis, dan posisi di pasarnya bagaimana. Kita mulai dari kinerja keuangan. Laba bersih itu sebesar 60,4 triliun, naik 17,5%. Total asetnya sebesar 1.965 triliun dan kredit tumbuh 14,5%. Strategi bisnisnya fokus pada segmen mikro dan ultra mikro serta pengembangan digital melalui aplikasi Brimo. Dan posisi di pasar, BRI menguasai 16,67%, pangsa pasar kredit nasional dan 15,52% pangsa pasar aset. Jadi sekian dari presentasi saya mengenai BUMN dan BUMS. Sekian, terima kasih.